Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Marta Savitri dengan NRP 0822040028 dari Teknik Perpipaan 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian saya yang berjudul analisis kavitasi pada pompa sentrifugal menggunakan simulasi CFD berbasis model 2 fase. Oke, kita awali dengan latar belakang penelitian. Pompa sentrifugal banyak digunakan di industri karena efisiensinya dan kemudahan keperawatannya. Namun, penggunaannya sering menghadapi masalah kavitasi. Fenomena kavitasi tersebut terbentuk gelembung uap akibat tekanan lokal yang terlalu rendah jika tidak segera ditangani. Kavitasi dapat menyebabkan kerusakan impeller, getaran, kebisingan, dan penurunan efisiensi pompa. Permasalahan utama dari kavitasi sendiri adalah sulitnya deteksi dini dari kavitasi tersebut. Dalam banyak kasus, kavitasi baru diketahui setelah performa pompa memburuk. Oleh karena itu, membutuhkan metode analisis teknis untuk memahami dan mengatasi kavitasi secara lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dinilai tepat adalah simulasi computational fluid dynamics atau CFD. Dengan CFD, karakteristik aliran fluida dan potensi kavitasi dapat diprediksi secara visual dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kavitasi pada pompa sentrifugal menggunakan simulasi CFD berbasis modal 2 fase sebagai langkah awal dalam upaya mitigasi dan peningkatan efisiensi sistem perpompaan maksud saya. Selanjutnya Studi literatur pada slide yang ini adalah penelitian terdahulu atau sebelum 2018. Yang pertama dari Matvis et al. 2001 yang membahas tentang CFD 2 fase memodelkan cavitation breakdown. Yang kedua Dupla et al. Dari tahun 2010. Ada eksperimen saat startup cepat kavitasi dini akibat osilasi tekanan. Yang terakhir ada Si et al. 2015 memodifikasi impeller atau slot meningkatkan kinerja kavitasi. Selanjutnya di slide selanjutnya ada studi literatur yang ke depan yang di atas 2018 ada Wu et al. Yang diterbitkan tahun 2019 dengan pembahasan CFD plus FSI dengan deformasi bila akibat super cavitation, dan ada Li et al. 2022 yang membahas tentang optimasi desain impeller, jumlah sudut dan sudut, menurunkan tekanan lokal. Yang terakhir ada Alamsyah and Ningtyas 2024, ada studi lapangan pompa selari kavitasi parahnya saat NPSHA kurang dari NPSHR. Selanjutnya ada permasalahan pada penelitian sebelumnya. Ada beberapa permasalahan, antara lain ada belum banyak penelitian yang fokus pada identifikasi dini kavitasi secara praktis untuk industri. Selanjutnya, beberapa studi hanya fokus pada desain, belum mengintegrasi parameter operasional variatif. Selanjutnya, sebagian besar belum menerapkan simulasi 2 fase detail dengan validasi tekanan NPSH dan efisiensi. Selanjutnya, sebagian besar belum menerapkan simulasi 2 fase detail atau dengan validasi tekanan, NPSH, dan efisiensi. Yang terakhir, kebutuhan riset lebih lanjut pada prediksi dan mitigasi dini berdasarkan kondisi aktual industri. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang saya bahas di sini. Yang pertama ada apa saja karakteristik kavitasi yang terjadi pada pompa sentrifugal dalam kondisi operasi tertentu. Selanjutnya, bagaimana simulasi CFD digunakan untuk menganalisis dan memitigasi kavitasi. Dan terakhir, bagaimana rekomendasi teknis yang dapat meningkatkan efisiensi dan umur pompa. Selanjutnya, flowchart yang dimulai dengan studi literatur, pengumpulan data teknis pompa, pembuatan geometri pompa, simulasi CFD, CFX atau Fluent, analisis hasil simulasi, dan penarikan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang tersusun dalam diagram alir yang sudah ada di samping. Proses dimulai dengan studi literatur untuk memahami teori dasar mengenai kavitasi, kerja pompa sentrifugal, serta pendekatan stimulasi CFD. Setelah itu dilakukan pengumpulan data teknis pompa seperti debit aliran, head kecepatan putar, serta nilai NPSH dan NPSHR.
Tahapan berikutnya adalah membuat geometri pompa menggunakan perangkat lunak atau AutoCAD ya biasanya, yang kemudian diimpor ke software simulasi. Oke, setelah model geometrik siap, dilakukan simulasi CFD menggunakan ANSYS, GFX atau Fluent dengan pendekatan 2 fase untuk memetakan area terjadinya kavitasi. Setelah simulasi dijalankan, dilakukan analisis hasil untuk mengidentifikasi distribusi tekanan, pola pembentukan gelembung, dan efisiensi pompa. Terakhir, diambil kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir penelitian. Yang terakhir, penjelasan proses penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data teknis pompa. Data debit atau Q dan head atau H, kecepatan putar, atau N, tekanan inlet dan outlet, serta NPSHA dan NPSHR diperoleh dari spesifikasi teknis pompa atau referensi literatur. Selanjutnya studi literatur yang saya kerjakan, literatur dari jurnal dan standar teknis digunakan untuk mendalami fenomena kavitasi dan teknik simulasi numerik. Selanjutnya ada pembuatan geometri. Model 3D pompa, khususnya impeller dan casing, dibuat menggunakan AutoCAD dan menjadi dasar simulasi. Simulasi CFD selanjutnya adalah dilakukan dengan software ANSYS, CFC atau Fluent. Langkah-langkah meliputi pembuatan mesh, setting boundary, condition, serta pemilihan model 2 fase seperti Zwart, Jasper, Balamri, dan ada analisis hasil simulasi dianalisis untuk melihat tekanan lokal, distribusi dan gelembung uap, dan efisiensi pompa dalam berbagai skenario. Yang terakhir, kesimpulan dan saran berdasarkan hasil simulasi disusun kesimpulan mengenai karakteristik kavitasi serta teknis untuk mitigasi dan peningkatan performa sistem. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.